Selamat datang di channel DNM Waru. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? C++, C Sharp, bahasa C, Python. Ya, kali ini kita akan membahas film yang berhubungan dengan ngoding. Film ini berjudul Hacker yang dirilis pada tahun 2016, di mana terdapat seorang pemuda bernama Alex yang ingin bertahan hidup mencari rezeki sesuap nasi dan pembalasan dendamnya karena ketidakadilan terhadap orang tuanya. Segera saja kita bahas karena saya sudah diteleponin dari tadi sama Mark Zuckerberg mau buat aplikasi date buat para jomblo ngenes namanya John Us. Langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Ini dia peretas. Kisah diawali dari keluarga seorang anak bernama Alex, bukan Kelek, di mana keluarga mereka sedang mengalami kanker kantong kering dan memutuskan untuk berpindah ke London, tepatnya di Ontario. Kondisi itu membuat ayah dan ibunya pun sering bertengkar. Sang ayah tidak bekerja dikarenakan banyak yang tidak menerima karena suatu hal. Namun beruntung salah satu saudaranya membantu ibunya untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga saat ini sang ibu bisa membantu perekonomian keluarga yang sedang buruk. Beliau bekerja sebagai asisten akuntan di bank. Karena Alex tidak memiliki teman, ia pun sejak kecil banyak menghabiskan waktu ngejogrok di depan komputer. Hari demi hari berlalu, kini Alex tumbuh dewasa, hingga di suatu ketika ia membutuhkan uang untuk melanjutkan pendidikannya. Karena satu-satunya sahabat yang ia punya adalah komputer, sehingga Alex memutuskan untuk mencoba menghasilkan uang dari internet. Ia pun memulai mempelajari apa saja ilmu yang perlu ia punya. Berharap dapat merubah hidupnya hingga pada akhirnya ia pun berhasil menghasilkan uang dari internet dengan membuat sebuah skrip. Mungkin seperti bot klik menggunakan baris method function pada pemrograman dan menjadi seorang clicker. Keadaan pun semakin memburuk ketika sang ibu dipecat dari kantornya dan memiliki banyak sekali tunggakan yang harus dibayarkan. Alex pun memberikan tabungannya untuk membantu sang ibu. Singkat waktu, di saat ia sedang healing, ngopi di kedai Sorosawo, ia pun melihat sebuah berita di televisi di mana terdapat seorang peretas bernama Z yang menamai organisasinya sebagai Dark Web. Sadar akan keadaan, Alex memutuskan untuk mengunjungi situs yang bernama Dark Web. Yang ternyata situs tersebut belum terblokir. Dengan sigap, Alex pun mencoba bergabung dengan kelompok tersebut. Namun ternyata untuk bergabung dengan kelompok tersebut, ia diharuskan mendapat pangkat yaitu soldier atau tentara. Dan untuk mendapatkan pangkat tersebut, ia diharuskan melakukan sebuah tindakan ilegal yang berbasis informasi dan teknologi. Untuk dibuktikan apakah ia benar-benar pantas menjadi bagian dari Dark Web. Karena jiwa-jiwa introvert dan pemrogramannya, Alex pun berhasil mendapatkan informasi identitas seseorang melalui kartu kreditnya. Dan pada akhirnya, ia berhasil diterima menjadi bagian dari Dark Web. Segera, Alex pun bertanya ke situs tersebut apakah mereka dapat membantu Alex untuk mendapatkan uang. Pada akhirnya, Alex pun berhasil menghasilkan uang yang jauh lebih banyak dengan mendapatkan barang-barang gelap atau black market dari Dark Web. Di mana ia mampu mendapatkan barang yang menjadi mimpi saya juga, yaitu laptop bermerek Alienware. Namun pada suatu ketika, ia ingin menjual sebuah barang berupa jam tangan. Alex sedikit kesulitan dalam menjual barang tersebut. Hingga pada akhirnya ia bertemu seorang pemuda yang bernama Shy, ngopi Shy. Ini berungusnya, dan Shy pun membantu Alex untuk menjual jam tangan tersebut. Sempat dakedik-keduk brot mengira Alex tertipu, namun ternyata Shy datang dan segera membagi hasil. Dan hasil yang didapatkan ternyata jauh di atas ekspektasinya Alex. Shy sendiri merupakan seseorang yang pandai dalam melakukan penjualan, negosiasi, dan memiliki cukup banyak koneksi. Pada akhirnya mereka pun menjalin kerjasama. Singkat waktu, bisnis yang mereka lakukan pun berkembang pesat hingga di suatu ketika aksi mereka diketahui oleh pihak kepolisian, namun situasi tersebut bisa dikendalikan di mana Shy dan Alex melakukan proses penyuapan, maksudnya disuapin pakai sop ditambah ayam goreng, gak pakai sambal.
Dan Alex pun yang awalnya berniat mencari uang untuk biaya sekolahnya, kini ia berubah pikiran. Alex lebih memilih untuk meneruskan bisnis ilegalnya dan berniat untuk membalaskan dendam kepada pihak bank yang sudah memecat ibunya. Di suatu ketika, Alex memiliki sebuah rencana yang lebih ekstrim lagi, di mana dia mulai merambah ke aksi pengkardingan. Ia menduplikasi sebuah kartu kredit milik seseorang yang saya tahu hacker seperti ini disebut sebagai Curious. What does that mean? Card here. None of us were so keen on giving it back. Make sure you punish that asshole. Alex sempat khawatir mengenai aksinya, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk melakukan transaksi pada kartu tersebut. Dan setelah ia berhasil mendapatkan uang, ia berusaha untuk membalaskan dendamnya dengan ingin memberikan sebuah piranti perusak mungkin virus ke dalam sistem keamanan bank di tempat ibunya bekerja dulu. Namun aksinya diketahui oleh pihak keamanan bank dan Alex pun ditangkap. Dengan beralasan bahwa ia ingin menguji tingkat keamanan dan hanya ingin coba-coba walaupun akhirnya ketagihan, ia pun dibebaskan. Singkat waktu, Alex pun bertemu dengan seorang wanita dari situs dark web. Itu sendiri juga dibantu oleh Shy, di mana pada akhirnya perempuan tersebut bergabung dalam kelompok Alex dan Shy. Perempuan ini bernama Kira. Ini parasnya. Dengan masuknya Kira, kini bisnis Alex semakin berkembang lagi, di mana semua barang yang mereka jual dengan skala yang tidak main-main, hingga mampu membeli sebuah supercar Italia, Ferrari. Namun dibalik itu semua, Shy merasa curiga. Hingga membuat situasi pun tidak terkendali, mereka saling bertengkar satu sama lain. I will not back off because you're about to. I'm like, Miss Fancy Pants, we don't know who the fuck they are. Okay, that's fine. All right, we'll go. Namun pada akhirnya situasi dapat terkendali, singkat waktu mereka pun migrasi ke Hong Kong dan melanjutkan semua bisnisnya di sana. Namun lagi-lagi karena pikiran mereka sudah tertutup oleh money, akhirnya situasi kembali tidak terkendali di mana Alex yang berambisi untuk menghukum bank di seluruh dunia, Kira yang ingin bebas dari dunia hacker, dan Shy yang terbutakan oleh gemerlapnya dunia. Hingga di suatu ketika Shy membuat kekacauan lagi dengan berkelahi dengan seseorang di diskotik. Setelah kekacauan tersebut, Shy berusaha meminta maaf dengan melakukan penjualan, namun Shy melakukan lagi-lagi kesalahan di mana ia menggunakan kartu kredit yang pernah ditemukan sebelumnya untuk membeli sebuah barang. Alex pun marah dan mengusir Shy karena tindakannya dapat mengancam nyawanya dan juga Kira. Hingga pada akhirnya dugaan Alex pun benar, di mana mereka diburu oleh anak buah sang pemilik kartu kredit. Namun untungnya Kira dan Alex saat itu sedang berada di luar dan hanya Shy yang ada di hotel. Dan Shy pun tewas. Setelah kejadian tersebut, Alex pun melanjutkan ambisinya dan berjanji pada Kira setelah ini semua mereka akan hidup berdua dan tidak lagi berhubungan dengan itu semua. Hingga sampai tiba saatnya, aksi luar biasa mereka pun berhasil direspons oleh Z. Dengan segera, Alex pun meminta untuk bertemu dengan sang misterius Z. Permintaan mereka pun terkabul. Bertemu dengan Z, ini orangnya. Di mana Alex membuat sebuah persetujuan kepada Z kalau Alex ingin membuat sebuah aksi besar dan aksi tersebut dapat mencapai tujuan Z yang belum terwujud. Hingga pada akhirnya ia berhasil melakukan rencana tersebut dan segera bermigrasi ke tempat yang telah Kira tentukan, yaitu di Bangkok, Thailand. Namun di sela pelariannya, mereka tiba-tiba ditangkap oleh segerombolan orang. Singkat waktu, Alex pun terbangun dan segera menuju ke tempat yang telah Alex dan Kira tentukan. Namun sayang, Kira tidak kunjung muncul. Alex pun mencari tahu keberadaan Kira, namun apes. Saat ia sedang mencari informasi di sebuah warnet, kartu yang digunakan Alex terdeteksi telah diduplikasi, sehingga ia pun dibekuk oleh polisi. Alex pun dipenjara. 2 tahun kemudian, Alex pun keluar dari penjara dan disambut oleh Kira yang sudah tebar pesona dengan mobil setengah jadi tidak ada atapnya. Kira pun menjelaskan semua kejadian yang telah terjadi, yang ternyata semua ini merupakan skenario yang sudah direncanakan oleh seorang polisi detektif yang ternyata sudah dipantau sejak lama guna menjatuhkan kerajaan sang misterius Z. Dan mereka pun hidup bahagia dan mempunyai 2 anak kembar. Film pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai habis.
Jika kalian penasaran dengan filmnya, silahkan ditonton fullnya. Ada beberapa plot-plot yang menarik yang tidak saya tampilkan. Dan untuk nilai yang saya berikan ada di 85, karena jujur aja filmnya tidak berat penyampaiannya dan gak terlalu yang kuat banget gitu unsur hacknya. Namun feel atau rasa yang dibawa seolah jadi hacker sih cukup banget. Saya Kang Waru, izin undur diri. Syntax error. Sekian.